Assalamualaikum. Halo para pecinta anime tanah air. Kembali lagi bersama gua di channel para wibu dan otaku di seluruh penjuru dunia, yaitu Sport Anime. Kali ini gua akan membahas kembali lanjutan salah satu light novel kesayangan kita semua, yaitu Solo Leveling. Karena telah memasuki last ending, gua akan merangkum endingnya dari chapter 143 hingga chapter 270. So, persiapkan diri lu pada, mulai dari memakai headset, nyiapin popcorn campur micin, sama secangkir kopi dicampur susu keledai. Susu kedelai maksudnya. Oke, tanpa baku hantam bacotan yang unfaedah, mari langsung gaspol. Scan memperlihatkan setelah membunuh Dragon Monarch, ke-6 Rulers pun turun di hadapan Jinwoo. Mereka berterima kasih kepada Jinwoo karena telah mengakhiri perang yang panjang ini. Sementara itu, pasukan para Rulers berpencar untuk menghabisi sisa-sisa pasukan dari Dragon Monarch. Rulers dengan cahaya yang paling terang berkata bahwa ia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jinwoo yang sudah sangat kelelahan pun berkata bahwa ada satu yang ia inginkan. Sang Rulers pun terkejut dan mempersilahkan Jinwoo untuk mengatakan keinginannya selama itu masih di dalam jangkauannya. Jinwoo pun berkata, bisakah para Rulers menggunakan satu kali lagi cawan dari reinkarnasi? ke-6 Rulers pun sangat syok dan terkejut mendengar permintaan Jinwoo itu. Rulers yang paling cemerlang pun berkata, apakah Jinwoo bermaksud memintanya untuk mengubah waktu menggunakan cawan reinkarnasi? Jinwoo pun mengangguk dan menjelaskan bahwa ia berharap agar para Rulers tidak mengirim apapun lagi ke bumi setelah Rulers kembali ke dimensi asalnya, dan Jinwoo sendiri yang akan menjaga para monark dan pasukan mereka di celah dimensi lain. Ketika Rulers yang terkuat itu mendengar alasan Jinwoo, dia tidak bisa berbicara karena saking terkejutnya. Jinwoo mendengar penjelasan tentang cawan reinkarnasi dari mantan Shadow Monarch. Waktu ia menggunakan artefak itu untuk mengubah waktu, kesadaran milik makhluk-makhluk yang lebih tinggi seperti Rulers dan Monarch tetap ada. Karena itu, tidak ada kemungkinan bahwa kekuatan Shadow Monarch yang telah ia miliki akan menghilang setelah kesadarannya sendiri bergabung dengan mantan Shadow Monarch. Untuk itu, Jinwoo sendiri yang akan memasuki celah dimensi dengan kekuatan dan ingatannya untuk menghabisi para monark dan pasukannya. Rulers terkuat pun bertanya, mengapa Jinwoo ingin menggunakan cawan reinkarnasi? Jinwoo yang melihat belati ayahnya di tangannya lalu menjawab bahwa ia telah kehilangan begitu banyak orang dalam peperangan ini. Ia hanya ingin mereka semua hidup kembali dengan menggunakan cawan reinkarnasi dan kembali ke masa lalu sebelum adanya monster, Geth, dan Hunter. Melihat tekad Jinwoo, sang Rulers pun setuju. Tetapi sebelum itu sang Rulers berkata, jika Jinwoo bisa tetap berada dalam ingatan semua orang selamanya, dikenal sebagai pahlawan yang telah mencegah penjajahan para monark, jika Jinwoo tidak mengubah waktu menggunakan cawan reinkarnasi. Sang Rulers terkuat pun kembali berkata, jika Jinwoo mengubah waktu, maka pertarungan yang Jinwoo mulai nanti tidak akan diingat oleh siapapun kecuali Jinwoo sendiri. Jika ia kalah, maka kehancuran akan datang. Dan jika Jinwoo menang, maka tidak ada yang bersukacita dalam kemenangannya. Apakah Jinwoo sanggup menanggung semua beban ini sendirian? Sebelum menjawab, Jinwoo menutup matanya dan mengingat banyak orang. Mata tentara bayangan yang telah ia tempatkan di beberapa tempat terhubung dengannya. Terlihat ibu dan adiknya yang berpegangan tangan erat menonton berita dari Jepang dengan prihatin. Sang pujaan hati, Cha Hai-in yang memejamkan matanya sedang berdoa dengan tulus, dan Wu Jinchul, ketua asosiasi yang berlinang air mata karena melihat berita yang terus muncul. Ketulusan mereka tersampaikan, dan Jinwoo merasa hangat dan nyaman di hatinya. Di sini gua merasa sedih, Jir. Saat dia membuka matanya, akhirnya Jinwoo telah membulatkan keputusannya. Orang-orang yang selalu bersamanya, ia tidak ingin mereka terluka lagi. Ketua asosiasi, Adam Wade, dan wajah ayahnya muncul, serta banyak lagi wajah yang muncul, yaitu merupakan korban dari peperangan yang panjang ini. Rulers terkuat yang melihat tekad Jinwoo pun tiba-tiba merasakan Jinwoo sangat mirip dengan prajurit terkuat yang ia takuti sekaligus ia hormati, yaitu mantan Shadow Monarch sekaligus pecahan fragmen cahaya yang paling terang. Sang Rulers pun tersenyum dan berkata, ia berharap semoga Jinwoo sukses dengan keputusannya.
Tetapi sebelum itu Jinwo bertanya, apa yang akan terjadi pada Shadow Army yang tidak ada di masa lalu, misalnya Beru? Apa yang akan terjadi pada Belion yang awalnya adalah tentara mantan Shadow Monarch, tetapi tidak ada 10 tahun yang lalu sebelum semuanya dimulai? Serta apa juga yang akan terjadi kepada Grid? Rulers pun menjelaskan bahwa makhluk yang tumpang tindih pada poros waktu di masa lalu akan menghilang, dan makhluk yang tidak tumpang tindih akan tetap ada. Singkatnya, Beru akan tetap ada, sedangkan tidak untuk Grid. Setelah mendengar itu, Jinwo kemudian melihat para tentara bayangannya yang sudah bersedih karena akan berpisah dengan tuannya. Jinwo pun tersenyum dan mengirimi kata perpisahan kepada para prajuritnya. Jinwo lalu melihat sang Rulers. Sambil tersenyum ia berkata bahwa ia siap. Rulers terkuat yang membawa cawan reinkarnasi dari celah dimensi kemudian berkata, "Terima kasih atas keberanianmu untuk menyelamatkan duniamu." Seketika, seluruh cahaya pun menutupi bumi. Oke, sekarang gua akan ceritain time skip setelah Jinwo menggunakan cawan reinkarnasi dan kembali ke masa lalu, yaitu sebelum adanya kemunculan Geth, monster, dan hunter. Jadi, gua ceritain secara singkat saja, oke? Scan memperlihatkan setelah mengulang waktu ke masa lalu, Jinwo terbangun dari tidurnya, yaitu di dalam tubuhnya yang masih anak-anak SMP. Ya, Jinwo kembali ke masa 10 tahun yang lalu saat dia masih seorang pelajar SMP. Jinwo langsung berdiri setelah terbangun dari tidurnya dan langsung keluar kamar untuk memastikan apa yang terjadi. Saat ia keluar, ia melihat ayahnya, yaitu Sung Ilhwan, ibunya, dan adiknya sedang berkumpul di ruang tamu. Jinwo pun langsung menangis karena ia berhasil mengulang waktu dan menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Sang ayah yang melihat Jinwo menangis lalu bertanya kepada Jinwo mengapa ia menangis. Jinwo pun tersenyum dan berkata bahwa ia baru saja bermimpi buruk. Walaupun sudah mengulang waktu, tetapi luka dari bekas pertarungan antara dirinya dan Dragon Monarch masih tersisa, yang bisa dilihat dari luka bakar di tangannya, sehingga harus memaksa Jinwo untuk memakai sarung tangan ketika berpergian kemanapun. Lalu kemudian tiba saatnya bagi Jinwo untuk menghabisi para monark yang sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang bumi, dan Jinwo yang mengetahui hal itu langsung mengejar melalui celah dimensi. Dalam pertempuran di celah dimensi lain, Jinwo dan Shadow Army berhasil menghabisi para monark beserta pasukannya dalam pertempuran selama 27 tahun. Gila anjir, untuk menghabisi para monark aja membutuhkan waktu selama 27 tahun. GG nggak tuh? BTW, sorry pertempurannya tidak diperlihatkan alias di skip, termasuk juga pertempuran sama Dragon Monarch Antares. Setelah menghabisi para monark, Jinwo lalu kembali ke bumi. Tetapi, saat kembali ke bumi, wujud dan fisik Jinwo telah berubah, seperti bapak-bapak berumur 40 tahun lebih dengan janggut yang panjang. Ya, lu bayangin aja anjir, selama 27 tahun, lu di celah dimensi, dimulai dari umur anak SMP sekitar 14-15 tahun. Ya, lu tambahin aja tuh angkanya. Melihat dirinya yang sudah menua, Jinwo kemudian mengubah dirinya kembali seperti anak SMP menggunakan kekuatannya dan kembali melanjutkan hidup seperti anak sekolahan biasa. Tetapi, karena telah menghilang selama 2 tahun, karena perbedaan waktu di bumi dan dimensi lain yaitu 1 tahun di bumi sama dengan 13,5 tahun di dimensi lain. Jinwo berhasil mengelabui keluarganya, tetapi tidak dengan sekolahnya. Alhasil, karena membolos sekolah, Jinwo pun dicap sebagai anak yang nakal dan bermasalah. Kemudian suatu hari di sekolah, Jinwo mendapat kunjungan dari seorang detektif yang cukup terkenal, yaitu Wo Jincheol. Wo Jincheol menemui Jinwo karena ingin menanyakan mengapa Jinwo menghilang selama 2 tahun, sekaligus mempertanyakan apakah Jinwo pernah melihat monster berbentuk semut yang akhir-akhir ini banyak ditakuti oleh para penjahat. Melihat Wo Jincheol, Jinwo pun tersenyum dan berkata bahwa ia tidak mengetahui apa-apa. Wo Jincheol pun pergi, tetapi saat pergi, beberapa ingatan mulai muncul di kepala Wo Jincheol dan terus mengingat-ingat nama Jinwo. Seakan-akan ia dan Jinwo telah berteman sejak lama. Dan suatu ingatan tertanam di kepalanya tiba-tiba muncul, yaitu kemunculan Geth, pertempuran para rulers dan monarch. Wo Jincheol pun terdiam dan menangis. Ia pun langsung mengejar Jinwo kecil yang berada di sekolah. Saat Jinwo terlihat, ia langsung berteriak memanggil dengan nama Hunter Song Jinwo.
Jinwo pun terkejut mendengar itu sambil bertanya-tanya bagaimana bisa Wu Jinchol mengingat dirinya yang di masa depan. Wu Jinchol lalu bercerita bahwa ia telah mengingat semuanya. Sambil menangis, Wu Jinchol lalu berterima kasih kepada Jinwo karena telah menyelamatkan seluruh umat manusia meskipun harus menanggung beban yang sangat berat. Mendengar itu Jinwo pun tersenyum dan pergi. Melihat Jinwo telah menjauh, Wu Jinchol kemudian berkata, "Meskipun semua orang tidak mengingat pengorbananmu, aku Wu Jinchol sebagai perwakilan umat manusia akan selalu mengingat semua pengorbananmu sampai akhir hayatku." Setelah bertemu dengan Wu Jinchol, Sung Jinwo ingin bertemu satu orang lagi, yaitu sang pujaan hati Cha Hai-in. Di masa depan, sebelum menjadi seorang hunter, Cha Hai-in adalah seorang atlet lomba lari. Oleh karena itu, demi bertemu Cha Hai-in, Jinwo lalu bergabung ke dalam klub atletik di sekolahnya. Dan akhirnya, Jinwo pun bertemu dengan Cha Hai-in di sebuah perlombaan olahraga antar sekolah. Pada saat itu, Cha Hai-in mengalami luka di kakinya. Jinwo yang melihat Cha Hai-in langsung menghampirinya dan kemudian mengobati kaki Cha Hai-in. Melihat Jinwo, Cha Hai-in merasakan sesuatu yang aneh karena ia mencium bau harum dari Jinwo yang seakan sangat ia ingat. Ia lalu bertanya pada Jinwo, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Sambil tersenyum, Jinwo pun menjawab bahwa ia akan memberitahu semuanya jika Cha Hai-in mau bertanding lari dengannya. Kemudian sekian pun beralih beberapa tahun kemudian. Cha Hai-in yang telah mengetahui semuanya lalu menikah dengan Jinwo dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Sung Suho. Jinwo juga memiliki pekerjaan sebagai seorang detektif pembunuhan dan bekerja sama dengan Wu Jinchol. Ia menggunakan kemampuan Shadow Monarch-nya untuk membangkitkan para korban yang mati demi mengungkapkan kejahatan. Sedangkan adik Jinwo, yaitu Sung Jin-ah, menikah dengan Yo Jin-ho yang saat itu menjadi bos dari suatu perusahaan. Salah satu panglima Shadow Army, yaitu Ygritte, yang melihat pertumbuhan Sung Suho berkata bahwa Suho mempunyai kekuatan besar yang diwariskan dari ayahnya, yaitu sang Shadow Monarch Sung Jinwo. Kelak, Jinwo dan Suho akan menjadi pelindung bumi dari serangan para monster yang hendak datang ke bumi melalui celah dimensi. Dan cerita pun berakhir. Oke, terima kasih buat lu semua yang pada setia selama hampir 2 bulan ini mengikuti pembahasan solo leveling hingga akhir. Untuk itu, gua mengucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya untuk lu semua. Lebih dan kurang gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar gua makin semangat untuk membangun channel ini. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.